Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, para penikmat kisah-kisah misteri dan cerita tentang makhluk astral yang tak kasat mata. Dimanapun sahabat semua berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Jumpa lagi bersama saya Untung Prasetyo dalam channel Hanya Cerita Misteri. Sebelum kita masuk ke cerita yang sangat menegangkan ini, izinkan saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan kisah Sudiro yang sedang mencari keberadaan sebuah tempat bernama Lembah Segoro Geni. Tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Langsung saja kita simak ceritanya. Sembilan purnama telah berlalu sejak Widanu menghilang tanpa jejak. Di tengah tanda tanya besar tentang keberadaan Widanu, Sudiro yang merasa sangat kehilangan anak sematawayangnya itu terus mencari Lembah Segoro Geni yang diyakininya menjadi tempat Widanu berada kala itu. Bersama Abah Uta, Eyang Jagadgiri, Eyang Jagat Baruna, dan juga Ki Jagat Madya, pencarian itu terus dilakukan. Tidak ketinggalan, para makhluk perewangannya pun ikut membantu. Banyak orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib dan juga kitab-kitab kuno didatanginya. Namun tidak satupun dari mereka yang tahu di mana keberadaan Lembah Segoro Geni. Selain itu, para perewangan Sudiro yang setia membantunya juga mendatangi kerajaan-kerajaan gaib untuk mencari petunjuk. Walau sangat beresiko, tapi Gatrapawira, Wanarupa, Ki Wanasela, dan Ki Wanataru berani mengambil resiko dengan mendatangi kerajaan-kerajaan gaib yang mereka ketahui menyimpan benda-benda mustika yang jarang diketahui oleh manusia. Keputusasaan pun perlahan mulai menggerogoti hati Sudiro. Setiap hari yang berlalu tanpa petunjuk terasa semakin berat, seolah alam semesta sendiri menutup jalan menuju ke tempat Widanu berada. Dia terus melangkah, terus mencari, namun semakin jauh perjalanan yang ditempuh, semakin terasa kabur tujuan yang dikejarnya. Namun walaupun begitu, Abah Uta dan yang lainnya terus memberi semangat kepada Sudiro. Begitu juga dengan Sri Kanti. Walau dia merasa sangat merindukan Widanu, namun dia yakin jika suatu saat nanti Widanu pasti akan kembali. Sri Kanti juga terus meyakinkan suaminya untuk tidak menyerah, walaupun dia tahu semua itu terasa sangat berat. Malam itu di Lembah Balulang semua berkumpul dan mulai menceritakan tentang pencarian mereka masing-masing. Abah Uta yang sangat mengenal hutan ujung barat Pulau Jawa itu tidak hanya mendatangi para sesepuh yang memiliki pengetahuan tentang masa lalu, baik itu di dunia nyata maupun tentang alam tak kasat mata. Sedangkan Eyang Jagadgiri telah mendatangi banyak pertapaan di gunung-gunung besar yang ada di Pulau Jawa. Namun dia juga belum menemukan petunjuk pasti di mana letak Lembah Segoro Geni berada. Eyang Baruna yang memiliki pengetahuan tentang dunia gaib yang berada di lautan juga melakukan hal yang sama. Bahkan dia sempat menemui utusan Ratu Pantai Selatan untuk menanyakan hal tersebut. Sedang Ki Jagat Madya yang banyak mengenal dukun-dukun sakti dari aliran hitam terus mendatangi orang-orang yang dikenalnya, namun pencariannya belum membuahkan hasil. Di tengah-tengah perbincangan itu, Sudiro tiba-tiba merasakan ada sebuah energi besar yang mendekat ke arah Lembah Balulang. Samar-samar dia juga merasakan seperti mengenal energi lain yang terus mendekat ke arahnya bersama dengan energi besar yang sangat asing baginya itu. Mengetahui hal itu, Gatrapawira dan Wanarupa pun langsung melesat ke arah energi besar itu berasal. Akan tetapi sebelum mereka sampai, sebuah ledakan terjadi di luar pagar gaib Lembah Balulang. Sudiro dan Abah Uta yang menyusul keduanya tampak dibuat terkejut dengan kemunculan sosok Wanageni yang sedang bertarung melawan sosok gaib berwujud lelaki tua
yang terus memutar tongkat kayunya untuk menghalau setiap serangan dari Wanageni. "Akhirnya kau kembali lagi, Wanageni," gumam Abah Uta sambil tersenyum. "Apakah dia telah menyelesaikan tapa ajinya, Bah?" tanya Sudiro yang langsung dibalas anggukan kepala dari Abah Uta. "Sudah sangat lama aku tidak berjumpa dengannya, dan kini dia langsung menghalau sosok makhluk gaib yang mencoba masuk ke lembah Balulang," balas Abah Uta sambil terus memandang ke arah pertempuran gaib itu berlangsung. "Apa kau mengenal makhluk itu, Diro?" tanya Gatrapawira sambil menunjuk ke arah sosok yang sedang berusaha menghindari serangan dari Wanageni. "Tidak, Wira. Energinya sangat asing bagiku. Tapi tadi aku merasakan ada energi yang aku kenal bersamanya," balas Sudiro menjelaskan. Tidak berselang lama, hentakan energi dari tongkat sosok lelaki tua itu dapat menghempaskan tubuh Wanageni yang sudah diselimuti oleh api merah menyala. Kekuatan itu memang tidak melukai, tapi mampu membuat Wanageni terpelanting beberapa meter dari tempatnya berdiri sebelumnya. Melihat hal itu, Gatrapawira pun langsung maju menghadapi sosok asing tersebut. Dengan keempat pedangnya, dia mulai menebas lelaki tua itu, namun semua serangannya dapat dihindari dengan mudah. Tidak ingin terjadi hal buruk, Wanarupa pun langsung merubah wujudnya menjadi sosok naga merah yang memiliki dua sayap besar. Setelah dia dapat bertemu dengan Eyang Nagawana, dia pun memiliki kemampuan untuk merubah wujudnya menjadi naga besar dengan kekuatan yang luar biasa. Sosok lelaki tua itu hanya tersenyum ketika dia melihat wujud Wanarupa. Dan dengan kemampuan yang dimilikinya, sosok tersebut pun merubah wujudnya menjadi makhluk bertubuh besar yang sangat mengerikan. Tubuhnya terlihat seperti batang pohon besar namun memandarkan cahaya hijau. Dengan rambutnya yang seperti akar gantung yang sangat panjang, sosok itu melompat ke arah Wanarupa yang berwujud naga merah lalu menangkapnya dan menghempaskannya ke tanah. "Siapa makhluk itu, Diro? Kekuatannya sangat besar sekali," tanya Abah Uta penasaran. "Aku tidak mengenalnya, Bah. Dia bukan musuh kita. Tapi mengapa dia menyerang kita?" balas Sudiro penuh tanda tanya. Setelah Wanageni, Gatrapawira dan juga Wanarupa dapat dihempaskan oleh makhluk itu, Sudiro pun dengan cepat bertiwikrama dengan Tirtabagya. Tubuhnya yang berubah langsung melesat sambil mengeluarkan ajian Sindung Geni dengan energi yang sangat besar. Ajian Sindung Geni dengan kekuatan penuh itu langsung membawa butiran debu yang membungkus tubuh sosok makhluk besar itu. Namun anehnya, tiba-tiba saja sosok makhluk besar itu menghilang dengan sangat cepat dan kembali berubah menjadi sosok makhluk dengan wujud lelaki tua. Dengan kecepatannya yang luar biasa, sosok itu langsung melemparkan tongkatnya ke arah Sudiro. Tapi dengan sigap, Sudiro menangkap tongkat itu lalu memutarnya dengan cepat hingga menimbulkan gelombang energi yang menghujam ke arah makhluk tua tersebut. Pertarungan sengit itu terus berlangsung dengan seimbang hingga ketika keduanya saling menatap satu sama lain, makhluk berwujud lelaki tua itu tertawa sambil mengucapkan sebuah kalimat yang membuat Sudiro terkejut. "Apakah kau mengenal pemuda bernama Warijan?" tanya sosok lelaki tua itu. "Siapakah Kisanak ini? Mengapa tiba-tiba menyerang kami?" balas Sudiro dengan tenang. "Namaku Condrowongso, dan aku ingin mengembalikan ini," balas sosok lelaki tua yang mengaku bernama Condrowongso sambil melemparkan sebuah benda ke arah Sudiro. Setelah tahu jika benda itu miliknya, Sudiro pun mulai merasa ada sesuatu yang buruk yang sedang terjadi pada Warijan. Namun dengan tenang, dia menatap sosok Condrowongso dengan tatapan tajam. "Di mana muridku itu, Ki?" tanya Sudiro dengan tegas. "Sudiro, ternyata kau memiliki ilmu yang sangat tinggi, dan kau juga mampu bertiwikrama dengan sosok ular merah itu," balas Condrowongso yang seolah tidak menghiraukan pertanyaan Sudiro. "Aku tidak akan mengulangi pertanyaanku lagi, Ki. Sekarang katakan di mana muridku?"
Tanya Sudiro dengan tegas. Jika dia ada di sini, apakah kau mengizinkannya masuk ke tempat yang kau lindungi dengan pagar gaib itu, Diro? Tanya Condrowongso yang membuat Sudiro terdiam. Atau kau lebih memilih dia berada di penjara gaib dan perlahan-lahan mati membusuk? Imbuh Condrowongso sambil tertawa. Aku akan mengizinkan dia kembali, Ki. Karena tidak mungkin kau mengembalikan keris patrem ini kepadaku jika kau tidak tahu apa maksud dan tujuanku. Balas Sudiro sambil terus memandangi keris patrem miliknya yang sebelumnya dia berikan kepada penguasa kerajaan Cayapata. Kau benar-benar memiliki pemikiran dan siasat yang luar biasa, Diro. Balas sosok Condrowongso sambil menunjuk ke arah bawah tempat di mana Warijan dan Abah Uta berada. Selamat datang di Lembah Balulaki. Mari kita masuk, ucap Sudiro yang langsung meluncur ke arah bawah dan menghampiri Warijan serta Abah Uta. Sebelumnya maafkan aku atas candaanku yang berlebihan tadi, Diro. Aku tidak bermaksud melukai siapapun, tapi aku hanya ingin perkenalan kita ini lebih berkesan. Ujar Ki Condrowongso sambil tertawa dan mendarat tepat di hadapan Abah Uta, Sudiro dan juga Warijan. Dasar makhluk gila, kau membuat kami tegang, sahut Gatrapawira dengan wajahnya yang terlihat kesal. Lain kali aku akan menjadikanmu kayu bakar, makhluk tua, sambung Wanarupa yang juga merasa kesal kepada Ki Condrowongso. Aku kan sudah meminta maaf, Wanarupa, Gatrapawira, balas Ki Condrowongso yang membuat keduanya merasa heran dengan makhluk tua tersebut. Setelah berada di dalam lembah Balulang, Ki Condrowongso pun mulai menanyakan tentang hilangnya Widanu dan dari mana dia mendapat keris patrem yang dia berikan kepada ratu penguasa kerajaan gaib Cayapata. Mendengar pertanyaan itu, Sudiro pun mulai menjelaskan dari awal apa yang telah terjadi pada dirinya dan juga tentang hilangnya Widanu yang tidak meninggalkan jejak apapun. Namun di tengah-tengah perbincangan itu, Warijan yang merasa sangat bersalah karena dia memutuskan untuk kembali menemui gurunya dan membuat laku lampahnya itu harus berakhir pun mulai angkat bicara. Sebelumnya maafkan aku, Pale. Tapi aku juga tidak bisa membiarkan Widanu hilang begitu saja, ujar Warijan di tengah-tengah keheningan yang terjadi malam itu. Kau sudah melakukan hal yang benar, Jan. Dan kau tidak perlu meminta maaf, karena seharusnya akulah yang sangat berterima kasih kepadamu, karena kau membawa Ki Condrowongso yang sepertinya sangat mengenal keris patrem pemberian Eyang Nagawana itu, balas Sudiro sambil tersenyum. Jadi keris itu aku dapatkan dari Sang Naga Pertapa, Ki Condro. Sang Naga mengatakan, jika waktunya tiba, aku akan mendapatkan petunjuk dalam keheninganku dan jauh dari bayang-bayang gelapku. Setelah itu, firasatku mengatakan jika aku harus memintamu kembali, Jan. Dan melalui keris patrem yang tampak sederhana itulah, aku membawamu bersama Ki Condrowongso kembali ke Lembah Balulang. Imbuh Sudiro menjelaskan. Aku pernah mendengar sosok naga pertapa itu beberapa ratus tahun yang lalu. Tapi aku tidak menyangka jika dia akan mempercayakan kunci dari sebuah tempat yang menyimpan benda mustika bernama Darpana Sekti itu kepadaku, ujar Ki Condrowongso yang membuat Abah Uta, Eyang Jagadgiri, Eyang Jagat Baruna, Ki Jagat Madya, dan semua makhluk gaib yang berada di Lembah Balulang merasa terkejut mendengarnya. Apa yang sampean ketahui tentang patrem ini, Ki? Tanya Sudiro dengan wajah yang mulai terlihat tenang. Jalan menuju Lembah Segoro Geni, Diro, jawab Ki Condro yang membuat semua orang dan makhluk gaib yang ada di sana terkejut mendengarnya. Melalui mustika Darpana Sekti itulah
Batas antara dunia nyata, alam gaib dan lembah Segoro Geni akan terbuka. Tapi untuk menuju ke tempat di mana Mustika Darpana Sekti itu berada tidaklah mudah, Diro. Imbuh Ki Condrowongso menjelaskan. Aku tidak menyangka jika hari ini ada yang memberi petunjuk tentang jalan menuju ke lembah Segoro Geni, Ucap Abah Uta sambil menatap Sudiro dengan senyum di wajahnya. Jangan terlalu senang dulu, Den. Karena kita harus memperhitungkan semua kekuatan yang ada di tempat itu. Selain banyak makhluk gaib yang memiliki kesaktian tinggi yang menjaganya, di sana juga banyak terdapat kalawadong atau perangkap-perangkap yang mematikan. Balas Ki Condrowongso menjelaskan. Apa sampean pernah ke sana sebelumnya, Ki? Tanya Warijan yang membuat Sudiro mulai melihat banyaknya perubahan yang terjadi pada muridnya itu setelah melakukan laku lampah. Aku hanya sampai di gerbang Trisaka. Sedangkan di tempat itu memiliki 7 gerbang sebelum kita masuk menembus batas antara alam gaib dan lembah Segoro Geni. Balas Ki Condrowongso dengan wajahnya yang menggambarkan sebuah ingatan di masa lalunya. Malam semakin larut, namun di lembah Balulang perbincangan mengenai Mustika Darpana Sekti dan lembah Segoro Geni semakin mendalam. Cahaya rembulan yang samar-samar menerangi tempat itu menambah kesan mistis pada setiap kata yang diucapkan oleh Ki Condrowongso. Semua yang hadir di sana masih terdiam, merenungkan setiap informasi yang baru saja diungkapkan. Sudiro menghela nafas dalam, matanya menatap lurus ke dalam api unggun yang berkobar di tengah lingkaran mereka. Lembah Segoro Geni bukan sekedar tempat biasa, melainkan wilayah yang telah lama menjadi misteri. Tempat di mana batas antara dunia nyata dan alam gaib menjadi kabur. Abah Uta dan para sesepuh lainnya mulai menyadari bahwa perjalanan menuju ke tempat itu bukan sekedar perjalanan biasa. Mereka harus menyiapkan strategi dan mengukur kekuatan mereka sebelum memutuskan langkah selanjutnya. Mustika Darpana Sekti yang tersembunyi di dalamnya bukan hanya sekedar benda pusaka, melainkan kunci untuk membuka jalan menuju batas alam yang selama ini hanya menjadi mitos. Warijan yang semakin matang dalam pemikirannya setelah menjalani laku lampah menyadari bahwa keputusan untuk kembali menemui gurunya adalah langkah yang tepat. Kini dia tidak hanya berhadapan dengan tugas yang lebih besar, tetapi juga sebuah perjalanan yang akan menguji kesabaran, kecerdasan, serta keteguhan hatinya. Sudiro yang sebelumnya meragukan muridnya itu mulai melihat potensi besar yang tumbuh dalam dirinya. Ki Condrowongso kembali membagikan pengalamannya saat mencapai gerbang Trisaka. Gerbang itu adalah batas pertama yang harus dilalui sebelum memasuki 6 gerbang lainnya yang semakin sulit dan penuh dengan rintangan. Ki Condrowongso mulai membagikan pengalamannya saat mencapai gerbang Trisaka. Gerbang itu adalah batas ketiga yang harus dilalui sebelum memasuki 4 gerbang lainnya yang semakin sulit dan penuh dengan rintangan. Setiap gerbang dijaga oleh makhluk-makhluk gaib dengan kekuatan luar biasa. Bahkan sebelum mencapai gerbang terakhir, para pelintas harus menghadapi kolowadong atau perangkap-perangkap mematikan yang bisa mengakhiri perjalanan mereka seketika. Keheningan kembali menyelimuti tempat itu. Semua yang hadir tahu bahwa perjalanan ini akan menjadi misi yang paling berbahaya yang pernah mereka lakukan. Namun di balik ketakutan yang menyelimuti, ada semangat yang mulai tumbuh. Sebuah kesempatan telah terbuka dan mereka yang hadir di sana harus memutuskan apakah mereka siap untuk melangkah menuju takdir yang telah menanti. Di antara kalian ini, siapa yang sekiranya akan ikut bersamaku ke Wanadri Karma, tempat di mana mustika itu berada? Tanya Ki Condrowongso kepada Sudiro dan para sesepuh lainnya serta makhluk-makhluk perewangan. Jika kau bertanya seperti itu, tentunya kami semua akan ikut, Ki. Tapi kita tidak mungkin meninggalkan istriku dan juga Sri Kanti di lembah Balulang. Balas Abah Uta sambil menatap ke arah Condrowongso.
Kalau begitu sebaiknya kalian berunding terlebih dahulu, karena aku pastinya akan pergi bersama Warijan. Balas Ki Condrowongso yang membuat Sudiro sedikit terkejut mendengarnya. Baik Ki, biar kami rundingkan dulu, balas Sudiro dengan tenang. Malam semakin larut tetapi semangat di lembah Balulang tak kunjung padam. Ki Condrowongso berdiri tegap menatap para sesepuh dan para makhluk gaib yang kini tengah bersiap menghadapi perjalanan yang penuh dengan tantangan. Setelah perundingan yang cukup panjang, Sudiro memutuskan bahwa dirinya bersama Eyang Jagadgiri, Ki Jagatmadya, Wanarupa, Wiryasagara, dan Wanageni akan ikut serta dalam perjalanan menuju Wanadri Karma. Sementara itu, Abah Uta, Eyang Jagatbaruna, dan beberapa makhluk gaib lainnya tetap tinggal untuk menjaga lembah Balulang. Sebelum berangkat, Ki Condrowongso kembali menegaskan tantangan yang akan mereka hadapi. Perjalanan menuju Wanadri Karma bukanlah sekedar perjalanan biasa. Untuk mencapai tempat di mana Mustika Darpana Sekti berada, mereka harus melewati 3 kerajaan gaib yang memiliki kekuatan besar dan penguasa yang tidak bisa diremehkan. Kerajaan pertama yang harus mereka lalui adalah Kerajaan Siluman Kera yang dipimpin oleh Jaka Sugriwa. Sosok pemimpin dari makhluk gaib yang terkenal akan kecerdikan dan kecepatannya yang luar biasa. Para pengikutnya adalah siluman kera yang memiliki ilmu bela diri yang sulit ditandingi. Mereka dikenal tidak mudah percaya pada pendatang dan akan menguji siapapun yang berani melewati wilayah mereka. Kerajaan kedua adalah Kerajaan Siluman Ular yang diperintah oleh sang ratu bernama Sarpaloka. Ratu ini memiliki kekuatan memikat serta bisa mengendalikan racun mematikan yang dapat melumpuhkan musuh dalam sekejap. Para prajuritnya adalah siluman ular yang memiliki gerakan lincah dan juga tipu muslihat. Melewati wilayah ini tanpa persiapan yang matang berarti sama dengan menantang kematian. Lalu kerajaan ketiga adalah Hutan Keramaseta, sebuah kerajaan gaib yang penuh dengan makhluk penjaga dari berbagai jenis siluman hutan. Tidak ada satu penguasa tunggal di sana, tetapi banyak makhluk sakti yang menjaga wilayah tersebut. Hutan itu dikenal sebagai labirin tanpa ujung, di mana siapapun yang masuk tanpa pengetahuan yang cukup akan tersesat selamanya. Ki Condrowongso mengetukkan tongkat kayunya ke tanah dengan suaranya yang terdengar menggema di antara mereka. Persiapkan diri kalian. Kita tidak hanya akan menghadapi perjalanan panjang, tapi juga pertempuran yang sewaktu-waktu bisa pecah, ujar Ki Condrowongso dengan tegas. Udara malam terasa semakin dingin, tetapi nyala api di dalam hati mereka semakin membara. Perjalanan menuju Wanadri Karma akan menjadi ujian bagi mereka semua. Tidak hanya ujian kekuatan, tetapi juga ketahanan hati dan kebijaksanaan dalam menghadapi para penguasa dunia gaib. Dengan tekad yang sudah bulat, mereka akhirnya bersiap untuk berangkat dan melangkah menuju takdir yang telah menanti. Perjalanan menembus alam gaib pun dimulai. Ki Condrowongso melangkah paling depan dengan tongkat kayunya yang menghentak ke tanah dengan ritme yang teratur. Matanya tajam menatap ke depan, mengawasi setiap gerakan di sekitar mereka. Di dunia gaib itu, segala sesuatu bisa berubah dalam sekejap. Apa yang terlihat damai bisa saja menyimpan bahaya yang tidak terduga. Di belakangnya Eyang Jagadgiri berjalan dengan penuh kewaspadaan, nafasnya teratur dan pikirannya tetap fokus. Diikuti oleh Ki Jagatmadya, Sudiro, dan juga Warijan yang tidak kalah sigap. Para perewangan gaib mereka mengambil posisi di barisan belakang. Wanarupa, Wiryasagara, dan Wanageni memastikan tidak ada ancaman yang datang dari arah belakang. Angin dingin berhembus pelan dan kabut tipis mulai menyelimuti perjalanan mereka. Suasana berubah semakin sunyi dan hanya terdengar suara langkah kaki serta hembusan nafas yang terdengar di antara mereka. Setiap langkah membawa mereka semakin jauh dari lembah Balulang, semakin masuk ke dalam dunia yang asing dan penuh misteri. Bayangan pepohonan yang menjulang tinggi di sepanjang jalan terlihat seperti sosok-sosok makhluk yang sedang mengawasi. Sesekali suara gemerisik terdengar di balik semak-semak, menandakan bahwa mereka tidak sendirian.
Ki Condrowongso berhenti sejenak sambil mengangkat tangan sebagai isyarat agar yang lain ikut berhenti. Dengan suara rendah dia berbisik, Kita sudah mendekati wilayah kerajaan siluman kera. mendengar hal itu semua mata menajam dan tubuh mereka menegang. Udara di sekitar mulai bergetar, pertanda bahwa kehadiran mereka telah disadari. Perjalanan baru saja dimulai dan ujian pertama sudah menanti di depan mereka. Kabut yang menggantung di udara tiba-tiba bergetar seolah ada sesuatu yang bergerak cepat di dalamnya. Dalam sekejap, dari pepohonan raksasa di sekitar mereka, puluhan sosok berwujud manusia kera melompat turun dengan kecepatan yang luar biasa. Tubuh mereka besar dan kekar, berbulu tebal dengan warna hitam legam dan mata merah menyala. Serangan datang tanpa peringatan. Salah satu siluman kera melesat ke arah Ki Condrowongso dengan cakarnya yang tajam dan mengarah ke tenggorokan. Namun sebelum cakar itu mengenai sasarannya, Ki Condrowongso memutar tongkat kayunya dengan cepat hingga menimbulkan sebuah hentakan kuat yang menghantam dada makhluk itu dan langsung membuatnya terpental ke belakang hingga menghancurkan beberapa batang pohon di belakangnya. Eyang Jagadgiri dan Ki Jagatmadya segera menarik senjata mereka. Dengan gerakan yang begitu cepat, Eyang Jagadgiri menghunus keris pusakanya dan menebas salah satu siluman kera yang menerjangnya dari samping. Makhluk itu meraung kesakitan sebelum tubuhnya meledak menjadi asap hitam. Di sisi lain, Sudiro dan Warijan berhadapan dengan 3 siluman kera yang menyerang secara bersamaan. Warijan menghindar dengan gesit, lalu melesat ke atas menggunakan ajian Bayu Genta dan menunggu celah untuk menyerang balik. Sedangkan Sudiro dengan ketenangannya langsung mengeluarkan ajian Sindung Geni yang menciptakan gelombang butiran bara api yang langsung menghantam para makhluk kera dan membuat mereka terpental. Dari barisan belakang, Wanarupa dan Wirya Sagara bertarung melawan siluman-siluman kera yang berjumlah lebih banyak. Wanageni dengan kekuatan apinya menghempaskan gelombang panas yang membakar beberapa makhluk gaib itu hingga berubah menjadi abu. Namun serangan pasukan siluman kera itu tidak mereda. Dari balik pepohonan, suara dentuman keras terdengar. Sosok makhluk yang jauh lebih besar dari yang lainnya pun muncul secara perlahan. Tubuhnya jauh lebih kekar, bulunya berwarna keperakan, dan matanya bersinar lebih merah dan lebih terang. Dialah Jaka Sugriwa, sang raja dari para siluman kera. Dengan satu lompatan besar, Jaka Sugriwa mendarat di tengah medan pertempuran. Tanah bergetar hebat di bawah kakinya. Dengan suara menggelegar dia berteriak, Siapa yang berani menginjakan kaki di wilayahku tanpa izin? Ujar Jaka Sugriwa dengan suara lantang yang bergema. Ki Condrowongso menatap lurus ke arah makhluk itu dengan penuh ketegasan. Dia tahu bahwa pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Aku yang datang, Sugriwa, balas Ki Condrowongso yang tubuhnya mulai membedarkan cahaya kehijauan. Condrowongso, kau rupanya. Gumam sosok Jaka Sugriwa yang terus menatap Ki Condrowongso dengan tajam. Ingatanmu sangat baik, Sugriwa. Sepertinya tongkat kayuku ini tidak menyebabkan ingatanmu hilang ketika aku dulu memukulnya tepat di kepalamu, balas Ki Condrowongso sambil tertawa. Makhluk macam apa kau ini, Condrowongso? Dulu kau bersama ribuan makhluk gaib yang kau pimpin sendiri. Sekarang kau bersama manusia-manusia keparat ini, ujar Jaka Sugriwa dengan lantang. Aku makhluk yang selalu ingin berbuat baik, Sugriwa. Maka dari itu hargailah kebaikanku dan biarkan kami melewati wilayah kerajaanmu dengan damai, balas Ki Condrowongso dengan tenang. Silakan, Condro. Untukmu aku akan memberi izin melewati wilayah kekuasaanku ini dengan damai. Tapi tidak untuk manusia-manusia itu sebelum dia dapat mengalahkanku. Ujar Jaka Sugriwa sambil tertawa. Tawa menggelegar Jaka Sugriwa menggema di seluruh hutan lebat itu, membuat pepohonan di sekitarnya bergetar hebat.
Melihat itu, Sudiro pun melangkah maju, matanya menatap tajam ke arah makhluk gaib berwujud kera dengan tubuh besar itu, dan tanpa ragu dia langsung bertiwi krama dengan sosok Tirtabagya yang membuat tubuhnya diselimuti cahaya merah dan dalam sekejap wujudnya pun berubah. Kau tidak perlu menghabisinya di roh. Cukup beri dia pelajaran saja. Karena makhluk-makhluk sepertinya sangat dibutuhkan sebagai penyeimbang alam hitam dan putih, Ucap Ki Condrowongso yang langsung disambut anggukan kepala dari Sudiro. Jaka Sugriwa menyipitkan matanya ketika dia menyadari perubahan besar yang terjadi pada manusia di hadapannya. Namun dia tidak gentar. Dengan geraman keras, Raja Siluman Kera itu menghentakkan kakinya ke tanah hingga menciptakan getaran besar yang merobohkan beberapa pohon di sekitarnya. Lalu, dengan satu lompatan, dia menerjang ke arah Sudiro. Tangan raksasanya menghantam udara dengan kekuatan dahsyat yang menciptakan gelombang kejut yang hampir membuat Sudiro terpental. Namun dengan kelincahan yang luar biasa, Sudiro dapat menghindar dan melesat ke udara sambil mencari celah untuk menyerang. Walau terus mendapatkan tekanan, namun Sudiro tampak terlihat tenang. Dan ketika dia melihat peluang, dia pun langsung menghimpun kekuatan. Beberapa detik kemudian, dari kedua telapak tangan Sudiro muncul sebuah energi besar yang membuat debu-debu di sekitarnya berubah menjadi bara api yang merah menyala dan menghantam sosok Raja Siluman Kera tersebut. Jaka Sugriwa pun menggeram sambil menggunakan lengannya dengan kokoh untuk menangkis serangan itu. Namun, hantaman ajian Sindung Geni tidak mudah untuk dihindari ataupun dicegah dengan energi lain, karena ajian itu membawa debu yang telah berubah menjadi butiran bara api yang berputar dalam pusaran angin kencang. Bara api dari ajian Sindung Geni pun menyelimuti tubuh Jaka Sugriwa yang membuatnya menggeram kesakitan. Tubuh besarnya bergetar saat energi panas itu meresap ke dalam kulit tebalnya dan membakarnya dari dalam. Dia mencoba menahan rasa sakitnya, akan tetapi pusaran bara api itu terus mengitari tubuhnya, semakin bergerak liar dan terus menyerap kekuatan dari sekelilingnya. Dengan raungan dahsyat, Jaka Sugriwa menghimpun tenaga terakhirnya lalu menghantamkan ke tanah dengan kedua tinjunya. Getaran besar tercipta yang menyebabkan tanah di sekitarnya mulai retak, bahkan membuat pohon raksasa kembali tumbang seketika. Namun Sudiro tetap teguh berdiri di tengah badai itu sambil matanya menatap penuh ketegasan. Tidak ingin menghabisi lawannya seperti pesan Ki Condrowongso, Sudiro segera merapal mantra penutup dan mengendalikan pusaran bara api yang menyelimuti Jaka Sugriwa. Perlahan bara api itu mulai melemah dan menyusut menjadi butiran debu yang kemudian hilang terbawa angin. Tubuh Jaka Sugriwa yang semula gagah dan kuat kini tampak lemah. Nafasnya memburu, lututnya bergetar hingga akhirnya dia jatuh berlutut di hadapan Sudiro. Sorot matanya tak lagi penuh dengan amarah dan kesombongan, melainkan rasa hormat dan penuh dengan kesadaran. Ki Condrowongso melangkah maju, menatap sang Raja Siluman Kera dengan pandangan penuh kebijaksanaan. Seperti yang sudah aku katakan, Sugriwa, kami tidak datang untuk menghancurkanmu, tapi kami hanya ingin melewati wilayahmu dengan damai, Ucap Ki Condrowongso dengan tenang. Kalian menang. Aku mengakui kehebatan manusia ini, Ujarnya dengan suara yang kini tidak lagi menggelegar melainkan penuh pengakuan. Pergilah. Aku akan memerintahkan pasukanku untuk tidak menghalangi perjalanan kalian, Imbuh Jaka Sugriwa sambil berdiri dengan sisa kekuatannya. Dengan kata-kata itu, Sugriwa berbalik memberi isyarat kepada para siluman kera yang sejak tadi bersembunyi di balik pepohonan. Mereka pun mundur meninggalkan jalur yang terbuka lebar bagi kelompok Ki Condrowongso untuk melanjutkan perjalanan mereka. Sudiro menarik napas dalam menenangkan energi dalam tubuhnya sebelum kembali ke wujud semula. Ki Condrowongso tersenyum tipis lalu menepuk bahu Sudiro.
Kau memang seorang guru yang memiliki kesaktian tinggi di roh. Kau sudah melakukan yang terbaik, ujar Ki Condrowongso dengan penuh kebanggaan. Perjalanan menuju Wanadri Karma masih panjang dan mereka tahu bahwa tantangan yang lebih besar menanti di depan. Namun untuk saat ini mereka telah berhasil melewati salah satu penghalang terbesar di jalan mereka. Sambil terus melanjutkan perjalanannya, Ki Condrowongso terus menceritakan pengalamannya ketika dia memasuki Narmada Guha yang merupakan wilayah kerajaan siluman ular di bawah pimpinan sang ratu yang bernama Sarpaloka. Ki Condrowongso mengatakan, walau para siluman ular di kerajaan gaib Narmada Guha tidak memiliki kesaktian tinggi dalam pertempuran langsung, akan tetapi mereka mempunyai tipu muslihat yang sangat luar biasa. Para siluman ular itu dapat memanipulasi ruang dan waktu serta dapat mengetahui ketakutan dan kelemahan lawannya. Sehingga tidak jarang banyak orang yang terjerumus dan mencari pesugihan melalui para siluman ular di sana. Jika kita terpisah nanti dan kalian mendapatkan serangan dari makhluk-makhluk gaib di tempat itu, satu hal yang harus kalian lakukan. Teguhkan hati dan tenangkan pikiran kalian. Karena semakin besar rasa takut yang kalian rasakan, itu dapat menguasai hati dan pikiran. Jika kalian tidak dapat melawan rasa takut itu, maka dapat aku pastikan kalian akan menjadi penghuni kerajaan gaib Narmada Guha, ujar Ki Condrowongso menjelaskan. Mendengar penuturan Ki Condrowongso, rombongan yang dipimpinnya itu semakin waspada. Mereka tahu bahwa perjalanan menuju Wanadri Karma tidak hanya akan dihadang oleh kekuatan fisik, tetapi juga jebakan ilusi dan permainan batin yang sulit dilawan dengan kekuatan biasa. Perjalanan mereka semakin jauh menembus kegelapan alam gaib dan hawa di sekitar mulai berubah. Udara yang semula hangat perlahan menjadi lembab dan dingin, seperti berada di dalam gua yang tidak berujung. Kabut tipis mulai menyelimuti perjalanan mereka hingga menciptakan ilusi seolah-olah mereka berjalan di tempat yang sama berulang kali. Ki Condrowongso tetap memimpin di depan dengan langkah tenang, matanya tajam mengamati setiap perubahan di sekitar mereka. Di belakangnya, Eyang Jagadgiri dan Ki Jagatmadya serta Sudiro, Warijan dan para perewangan lainnya mulai merasakan sesuatu yang aneh. Sesekali mereka melihat bayangan yang bergerak di balik kabut seperti sosok-sosok yang sedang mengintai dari kejauhan. Semakin jauh mereka melangkah, suasana semakin terasa sunyi. Tidak ada suara apapun dan tidak ada desiran angin. Hanya ada bisikan samar yang seakan memanggil nama mereka satu persatu. Tidak lama berselang, tiba-tiba bayangan-bayangan di sekitar mereka mulai berubah bentuk. Sosok-sosok mengerikan muncul dari balik kabut, dan bersama dengan itu tanah di bawah kaki mereka mulai retak menciptakan jurang hitam yang seolah siap menelan siapapun yang lengah. Para siluman ular terlihat semakin nyata, merayap di sekitar mereka dengan mata berkilau seperti bara api. Ular-ular raksasa mulai bermunculan dari dalam tanah, melingkari mereka satu persatu seolah sedang menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Mereka telah mengetahui kedatangan kita. Sebaiknya kalian lebih waspada lagi, bisik Ki Condrowongso sambil menoleh ke arah belakang dan memperhatikan jumlah rombongan yang dipimpinnya. Perlahan tapi pasti aura hitam mulai terasa mencekam. Selain itu, semua orang dan makhluk gaib yang berada di sana terlihat mulai gelisah. Dan beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja Ki Jagatmadya melesat ke arah samping yang diikuti oleh Eyang Jagadgiri. Hal itu tentunya membuat Ki Condrowongso merasa khawatir. Sosok makhluk gaib yang sebelumnya pernah melewati alam gaib di kerajaan Narmada Guha itu tahu jika Ki Jagatmadya dan Eyang Jagadgiri telah masuk dalam perangkap para makhluk gaib penghuni tempat itu. Biarkan, jangan ada yang menyusul mereka. Sebaiknya kalian lebih peka terhadap sesuatu yang mulai merasuki pikiran kalian.
ujar Ki Condrowongso dengan tegas. Belum hilang rasa khawatir akan keselamatan Eyang Jagadgiri dan Ki Jagatmadya, tiba-tiba saja kabut pekap yang menutupi pandangan tempat itu perlahan menghilang, dan bersamaan dengan itu muncul sosok-sosok manusia dengan tubuh ular yang terlihat sangat mengerikan. Ki Condrowongso, Sudiro, Warijan, dan Gatra Pawira serta Wanarupa dan Wanageni sadar jika mereka sudah dikepung oleh siluman ular yang mengelilingi mereka. Suasana terasa semakin mencekam. Siluman-siluman ular itu bergerak melingkar dengan mata berkilau merah, lidah bercabang menjulur keluar sambil mengeluarkan desisan tajam. Tubuh mereka bersisik hitam kehijauan dan beberapa dari mereka memiliki tangan serta wajah seperti manusia, namun bagian bawahnya tetap berupa ular besar yang menggeliat di tanah lembab. Ki Condrowongso berdiri tegak di depan, tongkat kayunya menghantam ke tanah dengan lembut menciptakan getaran halus yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang memiliki kepekaan spiritual tinggi. Sudiro dan yang lainnya memperhatikan setiap pergerakan makhluk-makhluk gaib itu dan mencoba mengendalikan ketakutan yang mulai merasuk ke dalam benaknya. Salah satu siluman ular yang tampaknya adalah pemimpin dari kelompok itu melangkah maju. Tubuh bagian atasnya adalah seorang perempuan berkulit pucat dengan rambut panjang berwarna perak yang menjuntai hingga punggungnya. Matanya yang tajam memancarkan kebijaksanaan tapi juga kelicikan yang sangat berbahaya. Tanpa peringatan, beberapa siluman ular lainnya langsung menyerang. Dengan kecepatan luar biasa, mereka melesat bagai anak panah. Ekor mereka menghantam ke tanah menciptakan retakan dan lubang-lubang yang sangat dalam. Sudiro dengan sigap menghindar, tubuhnya berputar di udara sebelum mendarat dengan mantap. Wanageni dan Wanarupa bergerak dan bersiap menghadapi serangan yang bisa datang dari segala arah. Gatra Pawira mengayunkan 4 pedangnya yang muncul di keempat tangannya, menciptakan gelombang angin yang berputar di sekelilingnya, mengusir beberapa siluman ular yang mencoba mendekat. Namun para siluman ular itu tidak mudah dikalahkan. Mereka bergerak dengan lincah, memanfaatkan kabut yang tersisa untuk bersembunyi dan menyerang dari arah yang tidak terduga. Sementara itu, Warijan mulai merasakan sesuatu yang aneh. Dalam sekejap pandangannya berubah menjadi buram, dan tiba-tiba dia melihat sosok ayahnya berdiri di kejauhan, menatapnya dengan wajah penuh kesedihan. Hatinya bergetar dan tubuhnya pun menegang. Dia tahu bahwa ini adalah bagian dari tipu muslihat para siluman ular. Ki Condrowongso yang menyadari hal itu segera mengetukkan tongkatnya ke tanah sekali lagi hingga mengeluarkan gelombang energi yang menghancurkan ilusi tersebut. Warijan terhuyung dan nafasnya tersengal, tapi kesadarannya kembali. Namun saat mereka mulai menguasai keadaan, sang ratu siluman ular mengangkat tangannya yang membuat kabut hitam datang dan menutup pandangan mereka, serta membuat mereka perlahan tapi pasti sulit untuk menggerakkan tubuhnya.